Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin memperkenalkan diri. Saya Andika Wikransa. Saya Deanggisa Putri. Saya Abi Perdansa. Saya Feby Anggraini. Saya Eli Suryana Mayanti. Saya Repa. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Sigfox sebagai media dalam pemantauan kualitas air di area pertanian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Sigfox. Yang pertama yaitu pengertian Sigfox. Nah, Sigfox adalah teknologi Low Power Wide Area Network atau LP1 yang digunakan dalam Internet of Things atau yang sering kita sebut IoT untuk menghubungkan perangkat daya rendah ke jaringan. Teknologi ini fokus pada pengiriman data jarak jauh dengan konsumsi daya yang sangat minim. Ini mendukung uplink dan terbatas pada downlink, cocok untuk sensor yang hanya perlu mengirim data. Yang keempat ada biaya operasional rendah. Ini tidak membutuhkan infrastruktur mahal seperti tower GSM pribadi dan juga biaya langganan jaringan sangat rendah. Yang kelima ada keamanan data, menggunakan enkripsi dan ID perangkat unik untuk menjaga keamanan komunikasi. Yang keenam, integrasi code sederhana, di mana data langsung diteruskan ke endpoint code seperti HTTP, MQTT, dan lain-lain, dan juga mudah diproses dan divisualisasikan. Spesifikasi Sigfox secara umum, frekuensi operasinya, Sigfox beroperasi pada pita frekuensi ISM yang tidak berlisensi dengan rentang frekuensi antara 862 hingga 928 MHz. Di Eropa dan Asia termasuk Indonesia, sedangkan di Amerika Utara sekitar 902 MHz. Bandwidth menggunakan teknologi ultra narrowband dengan bandwidth sekitar 100 Hz untuk uplink di Eropa dan 600 Hz di Amerika Utara. Modulasi uplink menggunakan modulasi differential binary phase shift K. Downlink menggunakan modulasi Gaussian phase shift K. Laju data mendukung laju data antara 100 hingga 600 bit per detik tergantung pada konfigurasi regional. Ukuran pesan, setiap pesan uplink dapat membawa payload maksimum 12 bit dengan total ukuran frame mencapai 26 bit termasuk overhead. Jumlah pesan maksimal 140 pesan uplink per perangkat per hari sesuai dengan batas apa ini anjir. Laju data mendukung laju data antara 100 hingga 600 bit per detik tergantung pada konfigurasi regionalnya. Ukuran pesan, setiap pesan uplink dapat membawa payload maksimal 12 bit dengan total ukuran frame mencapai 26 bit termasuk overhead. Jumlah pesan maksimal 140 pesan uplink per perangkat per hari sesuai dengan batas duty cycle 1%. Jangkauan daerah perdesaan hingga 500 km. Daerah perkotaan sekitar 3 sampai 10 km tergantung pada kondisi lingkungan dan kepadatan bangunan. Konsumsi daya sangat rendah, misalnya konsumsi daya saat transmisi sekitar 50 mikrowatt memungkinkan perangkat bertahan hingga 220 tahun dengan baterai 2,5 Ah. Topologi jaringan menggunakan topologi star di mana perangkat IoT berkomunikasi langsung dengan situs basis stasiun terdekat. Keamanan, setiap perangkat memiliki ID unik dan kode PAC Police ICE Code untuk
autentik data diekspresi dengan dikirim melalui kanal acak untuk meningkatkan keamanan. Studi kasus pemantauan kualitas air di area pertanian menggunakan SIGFOX. Latar belakang petani di daerah terus menghadapi tantangan dalam memantau kualitas air secara real time. Kualitas air yang misalnya pH tidak sama atau tercemar bisa menyebabkan kerusakan tanaman dan gen ekonomi. Nah, keterbatasan jaringan seluler area perdesaan membuat solusi berbasis cloud sulit diterapkan. Rumusan masalah. Bagaimana merancang sistem pemantauan kualitas air berbasis IoT yang hemat daya dan biaya untuk area pertanian terkecil? Sistem pemantauan kualitas air di area pertanian perlu dirancang agar hemat daya karena terbatasnya listrik dan biaya rendah agar terjangkau petani. Dengan menggunakan sensor dan jaringan SIGFOX, data seperti pH, suhu, dan TDS, air dapat dikirim otomatis tanpa internet. Sistem ini memungkinkan pemantauan jarak jauh secara efisien dan berkelanjutan di lokasi yang minim infrastruktur. Solusi dalam studi kasus. Solusi implementasi SIGFOX dengan sensor IoT. Sebuah proyek pilot dilakukan di wilayah pedesaan di Indonesia untuk mengatasi masalah ini menggunakan jaringan SIGFOX dan perangkat IoT hemat daya. SIGFOX dipilih untuk pemantauan kualitas air di area pertanian karena teknologi ini menawarkan konsumsi daya yang sangat rendah, sehingga perangkat dapat bertahan lama dengan terbaterai, serta memiliki jangkauan jaringan yang luas cocok untuk wilayah terpencil tanpa infrastruktur komunikasi memadai. Selain itu, biaya perangkat dan operasionalnya relatif murah, mudah diintegrasikan dengan sensor IoT, dan mampu mengirim data secara andal dalam jumlah kecil secara berkala, menjadikannya solusi efisien dan praktis untuk monitoring kualitas air di lapangan. Yang selanjutnya yaitu kita melakukan implementasi pada studi kasus pemantauan kualitas air di area pertanian. Yang langkah pertama kita harus tentukan parameter yang dipantau, misalnya sensor pH, suhu, dan TDS, yaitu total dissolved solid. Yang kedua, kita harus menyiapkan perangkat IoT seperti yang dibilang sebelumnya, yaitu sensor pH, DS18B20 atau sensor suhu, TDS sensor. Kemudian ada microcontroller yaitu Arduino STM32 sebagai nomor seri dan produknya. Dan selanjutnya modul komunikasi SIGFOX, contohnya WSWISOL. Kemudian power yaitu sebagai sumber energi utama, baterai atau surya untuk daya tahan jangka panjang. Yang ketiga, kita membutuhkan program perangkat yaitu baca data sensornya, ubah data ke format maksimal 12 byte, kemudian kirim data secara berkala via SIGFOX. Misal setiap 1 jam sekali kita melakukan pengiriman data tersebut. Kemudian yang keempat yaitu registrasi backend SIGFOX, yaitu kita mendaftarkan perangkat di backend sigfox.com. Kemudian kita mengatur endpoint untuk melakukan panggilan kembali atau callback untuk mengirim data ke dashboard yaitu atau UBDOR dan juga Thingboards. Yang kelima, kita melakukan monitoring yaitu suatu pemantauan data yang ditampilkan secara real time dashboard sehingga petani bisa memantau dan menerima notifikasi jika kualitas air memburuk. Kemudian media yang dipakai untuk pemantauan kualitas air di area pertanian. Sensor, kita tentunya menggunakan sensor pH. Fungsi dari sensor pH yaitu mengukur tingkat kesamaan alkalinitas. Yang kedua, sensor TDS mengukur jumlah padatan terlarut dalam air. Yang ketiga, sensor suhu atau serinya DS18B20 yaitu fungsinya mengukur suhu air. Kemudian ada microcontroller sebagai media pemrosesan data sensor. Yang pertama, Arduino Uno, bisa digunakan Arduino Uno atau Arduino Nano. Kemudian ada STM32 yaitu atau microcontroller yang lain untuk mendukung UART atau SPI dengan yang hemat daya. Kemudian ada modul komunikasi SIGFOX yaitu suatu media pengiriman data ke jaringan.
Misalnya kita membutuhkan Wisol Sigfox modul, yaitu WSS FM10R. Kemudian ada TD1207 sebagai modul berbasis Sigfox. Kemudian kita harus terhubung ke microcontroller via UART. Kemudian ada jaringan Sigfox, yaitu media komunikasi nirkabel. Jaringan LV1 publik yang digunakan untuk mengirim data dan juga dari perangkat ke cloud. Kemudian ia beroperasi pada frekuensi 868 MHz di Indonesia dan di Eropa sebagai frekuensinya. Kemudian ada Beacon Sigfox sebagai media penerusan data di platformnya, yaitu seperti web yang diterangkan pada PPT. Kemudian menerima data. Selanjutnya kita akan melakukan penerimaan data dari perangkat dan meneruskannya ke cloud via HTTP callback. Kemudian platform cloud dashboard, yaitu sebagai media visualisasi data. UB-Dots sebagai fungsinya yaitu menampilkan data dalam grafik atau kita mengirimkan notifikasi. Kemudian Thinkboard, dashboard open source dengan fitur suatu fitur pemrosesan. Kemudian Google Sheets Firebase, yaitu sebagai solusi sederhana dalam gratis ataupun biaya. Kemudian Node-RED sebagai untuk alur kerja visual dalam integrasi lebih lanjut. Kemudian Catu Daya atau Power, yaitu kita sebagai media penyokong energi sebagai baterai lithium, salah satu contohnya baterai lithium 3,7 volt dan juga solar panel. Selanjutnya yaitu kelebihan Sigfox dalam pemantauan kualitas air di area pertanian. Kelebihan yang pertama yaitu konsumsi daya yang ideal perangkat kerai bisa bertahan hingga 10 tahun tanpa sia-sia alam. Yang kedua, jangkauan luas bisa sampai 10 sampai 50 kilometer di pedesaan dan 3 sampai 10 kilometer di area urban. Cocok untuk daerah terkecil. Yang ketiga, biaya murah. Modul radio murah tidak perlu SIM card seperti pada jaringan seluler, biaya langganan data. Kelebihan yang keempat yaitu infrastruktur sederhana. Tidak perlu infrastruktur yang kompleks ini. Pengguna cukup modul. Kekurangan Sigfox dalam pemantauan kualitas air di area pertanian menggunakan Sigfox. Kekurangan yang pertama yaitu kapasitas data sangat terbatas, maksimum 12 byte per uplink dan hanya 140 uplink serta 4 downlink per hari. Tidak cocok untuk aplikasi video, audio atau data besar. Yang kedua, kecepatan rendah. Tidak dirancang untuk komunikasi real time atau latency rendah. Yang ketiga, cakupan jaringan terbatas. Jaringan Sigfox belum tersedia merata di semua negara atau daerah. Butuh akses ke infrastruktur Sigfox lokal. Yang keempat, komunikasi downlink terbatas. Hanya 4 link per downlink per hari dan tidak selalu instan. Sulit untuk kontrol perangkat dari jarak jauh secara dinamis. Kekurangan yang kelima yaitu ketergantungan pada jaringan. Tidak bisa digunakan secara bebas tanpa adanya operator Sigfox di wilayah tersebut. Tidak seperti LoRa yang bisa dibangun sendiri. Dari materi yang mendapatkan bahwa pemantauan kualitas di area pertanian menggunakan Sigfox merupakan solusi efektif dan efisien karena mampu mengirimkan data secara real-time dengan konsumsi daya rendah dan jangkauan luas. Ini sama-sama untuk menggelar pertanian terpencil, minim infrastruktur serta mendukung pemantauan parameter seperti yang penting seperti pH, suhu, dan TDS air dengan biaya operasional yang rendah dan integrasi sistem yang sederhana. Sigfox membantu petani dalam mengambil kebijakan tepat guna serta menjaga kualitas air pertanian berkelanjutan. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.